hari ini juga tak lengkap rasanya Inspiring Around akan ada sosok remaja yang juga menginspirasi. Saya yakin dia masih remaja juga sih. Nanti kita tanyakan langsung ya. Nah, kita akan berkenalan langsung nanti dengan Taskiana Aulia Nugrahani. Ini adalah second runner up Putri Pendidikan Indonesia tahun 2019. Taskiana juga adalah mahasiswi Converti University at PSB Academy Singapore. Nah, Mbak Taskiana ini juga seorang penggagas Rohani Foundation. Ini adalah sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu para duafa. Kita langsung coba sapa dulu, sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ada Sang Putri Pendidikan yang juga peduli dengan duafa dan Mbak Taskiana, atau biasa disapa dengan Mbak Taski. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Taski. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Apa kabar nih Mbak Taski? Alhamdulillah, luar biasa baik. Luar biasa baik. Oke, saya sekaligus mengkonfirmasi. Tadi saya bilang di awal Iya. pembuka bahwa banyak remaja yang menginspirasi. Masa-masa remaja itu masa yang sangat indah. Apakah Mbak Taski ini masih Iya. remaja atau sudah beranjak dari remaja nih? Umurnya sih dua-dua. Kira-kira masih remaja nggak ya Oh hitungannya? masih dong, kita seumuran gak Masih jauh remaja. ya, cuma beda 1 tahun setengah Oke, kayaknya. oke, baiklah. Oke deh, Mbak Taski ini seru banget ya. Mhm. Mbak Taski adalah seorang title holder ya, bisa dibilang ya, second runner up Putri Iya. Pendidikan Indonesia 2019. Ini masih menjabat atau sudah lepas jabatan nih? Sudah lepas jabatan kebetulan. Sudah lepas jabatan. Nah, mungkin boleh Iya. diceritakan sedikit nggak nih soal ajang Putri Pendidikan Indonesia, atau mungkin ya pemilihan Putri Pendidikan Indonesia 2019 ini ajangnya seperti apa dan apa Oke. ininya tujuannya gitu. Oke, sebenarnya, dimulai dulu ya dari aku umur 15 tahun ke 16 tahun itu, join ada namanya pemilihan Mulimahanai. Kalau di Oke. Lampung ada namanya Mulimahanai. Terus habis itu, ketagihan ikutan ajang duta-dutaan gitu. Akhirnya aku cari-cari di internet, di Instagram, kebetulan, ada ajang lagi, open nih gitu. Jadi namanya adalah ajang, Putra Putri Pendidikan Indonesia, di mana advokasinya sendiri itu adalah untuk memajukan sektor pendidikan Indonesia, baik itu di bidang akademis dan non akademis, yang pasti juga terinspirasi diisi oleh anak-anak yang luar biasa dari seluruh Mm-mm. Indonesia, karena memang advokasinya itu adalah pendidikan. Dan ini bukan Oke. ajang pageant yang hanya sekedar mementingkan tinggi badan atau looks atau penampilan aja, tapi memang rata-rata adalah juaranya itu memang anak-anak yang betul-betul menginspirasi dan juga bergerak di bidang pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Akhirnya Oke. aku waktu itu lombanya di Bandung, terus Mm-mm. sudah itu mendapatkan juara tiga, dan kebetulan ada advokasi yang aku bawa nih Apa namanya tuh? BSB. Nah, BSB itu adalah belajar sambil bermain, di mana memang aku dan Uniku berkaitan dengan Rohani Foundation juga sih ya. Kami itu punya kelompok studi gitu. Jadi kami khususnya mengajar pelajaran agama di anak-anak QA. Jadi belajar sambil bermain. Jadi ada beberapa kelurahan memang kita undang ke rumah. Kebetulan kan aku domisilinya di Kota Mito Lampung. Jadi Mhm. itu punya jaringan rumah gitu, di Mhm. mana anak-anak TPA, guru-guru TPA itu kita sering ajak bulanan atau mingguan. Kalau memang kebetulan masih bisa mingguan, kita mingguan. Tapi kalau lagi agak sibuk, kita bulanan. Kita datangin ke rumah, terus kita kayak belajar sambil bermain. Namanya kan BSB, belajar sambil bermain. Sudah pasti kita Oke. akan ngajarin pendidikan agama dan juga pendidikan moral gitu. Jadi itu yang aku bawa ke nasional dan alhamdulillah dapat juara tiga Juara gitu. tiga. Oke, kamu ini mewakili Ya. daerah mana nih sebelum ke nasional? Sebelumnya. Lampung pastinya dong, Lampung ya. Oh, kebanggaan. kamu asli Lampung Iya, ya? iya dong, anak Oke, daerah baik. kita. Terus akhirnya program belajar sambil BSB tadi itu kemudian kamu bawa ke nasional dan akhirnya kamu bisa Iya, meraih posisi second runner up ya gitu. Nah, iya betul. selama menjalani masa tugas sebagai putri pendidikan, tadi kamu bilang juga ada putranya gitu. Berarti sepasang ya? Iya, Putra dan iya putri. sepasang. Iya. Oke. Itu apa saja sih program yang kamu jalankan gitu selama menjalani tugas setelah terpilih menjadi pemenang di nasional dengan advokasi yang kamu bawakan tadi gitu? Apa saja sih tugasnya? Iya, karena mungkin aku juara 3 ya, kalau misalnya yang lebih banyak ditugaskan di nasional kan yang pasti juara satu, juara 2. Cuman waktu itu pernah sih aku, menghadiri beberapa undangan, karena, juara satu dan 2-nya nggak bisa, jadi kan dialihin ke, juara yang selanjutnya. Jadi waktu itu aku menghadiri beberapa undangan yang memang
untuk menghadiri beberapa event pemilihan serupa, terus juga Mhm. menjadi juri juga di ajang-ajang serupa. Tapi Mhm. yang lebih banyak aku lakuin adalah karena kembali ke daerah masing-masing, jadi lebih banyak berkarya di daerah masing-masing kayak gitu, Kak. Oke. Gitu. Sebelumnya kamu berangkat dari daerah dulu dari Muli Mekanai tadi dibilang duta Iya, pariwisata di betul. Lampung, kemudian Eh, kamu ikut ini ya dari daerah kemudian ke provinsi kemudian lanjut ke nasional gitu. Dari iya, perjalanan betul, kamu betul. mengikuti ajang pemilihan pageant ini, apa yang kamu dapatkan Iya. yang mungkin bisa membentuk karakter kamu saat ini kemudian kamu bisa sumbangkan ke orang banyak? Oke, karena mungkin memang dari kecil anaknya suka tampil ya, memang dari Oke. kecil Dari tampil, yang tampil ya terus ya. Gak apa-apa jadi itu bagus kayaknya loh untuk kalau anak aku muda sekarang ya memupuk rasa percaya iya, diri itu penting biar nggak benar insecure. Itu benar. bagus. Iya iya, jadi sebenarnya kalau apa yang aku dapat itu selain daripada relasi ya, yang sudah pasti relasi, ketemu dengan orang-orang yang, baik, orang-orang yang memang membawa kita ke jalan yang positif gitu. Karena memang, Hmm, hmm. advokasi kita kan tentang pendidikan, terus juga kita sama-sama punya ngelihat masalah apa nih yang ada di Indonesia tentang pendidikan dan kita bisa saling sharing, itu satu, yang pasti Ya. relasi yang bagus. Yang kedua adalah, di mana kayak bisa mendapatkan business opportunity, kayak misalnya hari ini diundang sama teman-teman itu kan suatu kebanggaan juga nih buat aku kan. Terus Hmm, habis itu hmm. ada banyak job opportunity yang lain gitu. Yang ketiga adalah kita bisa nge-branding diri kita nih. Artinya memang kita ada value gitu yang bisa dilihat sama orang. Itu yang kedua udah pasti kita bisa menginspirasi. Kalau biasa tadi kita diinspirasi, kita sekarang bisa menginspirasi orang-orang untuk to do the same thing with us Hmm, gitu. Yang hmm, pastinya hmm. menebar kebaikan dan itu menebar kebaikan bisa dari mana aja, nggak cuma di pendidikan ya, bisa di kebudayaan atau memberikan motivasi yang lain kayak gitu sih Mhm. kalau aku ya. Kamu waktu ikut ini masih kuliah atau udah lulus? Jadi ceritanya lucu ya, jadi waktu Ah, itu, aku kan lagi di Singapura tuh tahun segitu ya, oke. jadi, aku sempat pulang ke Indonesia itu hanya cuman beberapa minggu, itu aku Heeh. langsung prepare bener-bener buat baju, jahit baju, terus Aha. habis itu aku booking, apa ya, kostum nari, pokoknya aku ngurusin apa-apa sendiri karena ini kan, Ya. kebetulan pemerintah setempat hanya mendukung secara moral aja gitu. Jadi, Oke. aku memang membawa nama baik daerah, tapi untuk yang lain-lain aku prepare sendiri gitu. Jadi kan harus Prepare mandiri sendiri ya kak ya. ya. Oh, betul. Yes Jadi betul. dengan Akhirnya waktu yang singkat ya. jadi iya udah pasti waktu yang singkat hanya beberapa minggu aja. Jadi waktu once aku kembali ke Indonesia, aku langsung kayak prepare apa yang harus aku bawa nih, nyari Hmm. souvenir, baju dan lain-lain, kostum dan lain-lain. Itu Akhirnya berapa aku lama kembali ke karantina di Singapura. nasional? Iya kurang lebih 1 minggu. Terus habis itu kan aku kembali ke Singapura, jadi aku latihan, belajar catwalk, nari, apa, aku latihan sendiri di apartemen aku di Singapura. Jadi once aku Wow. balik ke itu langsung ke Bandung, langsung langsung ke Bandung untuk lomba gitu. Lomba ya. Oke, berarti emang Yes, persiapan yang sangat singkat tapi kamu bisa kemudian meraih iya, gelar second runner up. Oke, tadi sempat iya, disindir juga nih betul. kamu kan kuliah di luar. Sebagai seorang putri Mm, pendidikan, apa yang kamu yes, lihat nih dari sistem pendidikan kita yang mungkin perlu dibenahi nih? Kamu mungkin bisa compare dengan sistem pendidikan di Singapura, kemudian kamu sudah menjabat oke. sebagai putri pendidikan. Apa yang bisa dibenahi menurut kamu? Oke, cuman dua sih hal yang aku rasain yang kira-kira dua hal ini simple tapi bisa berefek besar. Yang Hmm, pertama adalah kualitas guru. hmm, Bukannya aku mau merendahkan atau apa gitu. Kadang-kadang begini, ada guru yang betul-betul berkualitas, tapi dia mengajarnya pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya. Satu itu. Yang mhm. kedua, ada guru yang betul-betul eh, eh, apa ya, istilahnya kurang menguasai, tapi dipaksakan untuk mengajar di satu bidang tertentu. Yang ketiga adalah support dari gurunya itu sendiri. Karena memang gini kan namanya pendidikan itu sistem ya kak ya, namanya sistem Ya, proses belajar mengajar. Artinya ada siswa, ada guru. Nah, bagaimana siswa ini bisa menjadi yang berkualitas kalau nggak didukung oleh gurunya yang juga berkualitas gitu kan. oke. Berarti Nah, untuk kompetensi menjadi gurunya guru nih yang yang harus dilihat berkualitas, dulu ya. iya betul. Hmm. Untuk menjadi guru yang berkualitas, artinya memang guru tersebut harus ditunjang oleh pendidikan yang bagus, terus gaji yang welfare yang bagus, artinya memang kesejahteraan yang bagus. Jadi sebelum kita memaksakan siswa untuk menjadi kualitas, kualitaskan dulu lah gurunya itu sih menurut aku ya dari Mhm. segi profesionalitas, tunjangan, terus juga ada apa sih namanya kayak support-support yang lain, pendidikan gurunya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah dari siswanya sendiri. Nah, kalau yang aku lihat dari di Singapura ini ya,
siswa itu memang fokusnya ya cuman belajar itu dan berorganisasi. Tapi organisasinya tuh nggak yang melulu kayak organisasi nomor satu kuliah nanti deh rapat-rapat enggak. Jadi kalau yang aku rasakan di sini, aku ikut beberapa organisasi juga di sini. Termasuk pernah Hmm. juga ikut PPI, dulu namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di Ya. setiap negara ada. Aku dulu sempat Hmm. juga jadi sekretaris di sana. Nah, Hmm. ketika kami mau rapat, itu kita nanya dulu, kita mau rapat segini nih, kira-kira bisa nggak? Aduh nggak bisa, aku mau ada exam, aku ada project. Bener-bener itu rapat ditunda karena memang Hmm. tujuan kita adalah belajar baru berorganisasi. Kalau di Indonesia kan enggak ya kak ya. Kalau di Oke. Indonesia ada rapat nggak masuk kelas, ada Seru rapat ikut ya. absen. Nah itu Jadi iya memang harus benar. Jadi balance ya antara iya benar, organisasi akademik jadi itu nggak balik. boleh. Hmm, 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 Iya hmm. betul. Jadi ingetin dulu kayak mahasiswa apa students gitu kan. Ya Hmm. tujuan utamanya belajar. Organisasi itu hanya penunjang aja untuk mereka bersosialisasi, membangun Betul. relasi. Tapi jangan Hmm. organisasi gara-gara ikut organisasi kuliahnya terlambat. Kuliahnya Gara-gara ikut oke deh. organisasi video, demo. Baik. Aduh itu sih nggak banget sih menurut Enggak aku ya. banget ya gitu. Oke, oke Taski. Masih dong. Kamu gimana menyelesaikan pendidikan di Singapura? Ini udah lulus berarti ya? Ini kan kemarin aku udah lulus diploma 2019, sekarang lagi Hmm. lanjut S1 dan insya Allah Februari tahun depan udah selesai. Udah selesai. Kamu ambil jurusan apa? Kemarin diploma in Management Studies, kalau sekarang S1-nya aku ngambil Bachelor with Honors, Business and Marketing. Oke, business marketing ya. Jadi apa yang menginspirasi kamu untuk ambil jurusan itu? Sebenarnya banyak pilihan karena kebetulan abi aku kan seorang banker ya, Hmm. apa kerja di bank. Jadi memang beliau influence aku untuk ke arah ke bank. Ditawarin untuk finance, cuman sepertinya sanggup Hmm. ya buat Hmm. angka-angka itu. Jadi aku milih kira-kira apa nih yang aku suka dan kira-kira aku bisa menguasai yaitu marketing itu tadi. Karena memang balik lagi nih Kak, karena anaknya suka tampil, jadi kayaknya marketing is the right place for me lah. Oke, dari bakat suka tampil akhirnya bisa menjadi suatu ladang Iya, bisnis mungkin ke depannya ya. Oke, iya Taski, betul. if you had a chance to be Mhm, kamu membuat suatu program di iya. Indonesia, program apa yang akan kamu buat? Melihat pengalaman kamu nih jabatan kamu sudah pernah jadi duta wisata, putri pendidikan, kamu juga kuliah di luar negeri. Apa selanjutnya nih next project yang akan kamu buat? Kalau kamu punya kesempatan, atau mungkin Oh, sudah ada? oh belum belum. Sebenarnya apa aja tuh akan ada kepikiran ya Kak kalau memang kita udah posisi di Indonesia ya. Cuman karena sekarang kan lagi di sini jadi masih belum bisa memberikan bukti nyata dalam artian kita turun langsung gitu. Cuman kalau if I change to go back to Indonesia, once I would like to be a person who can influence other people as much as I can, like giving that positive vibes to the others, Wow. giving back to the community. Aha. Terus juga yang pasti aku pengen balik lagi ke Rohani Foundation sama Umi dan Abiku pastinya untuk memberikan Aha. bantuan gitu sama mereka yang Mhm. helpless gitu ya. Mhm. In terms of financially, in terms of morally, and something like that. Terus Wow. juga pastinya kalaupun misalnya nanti setelah ini harus balik ke Indonesia, aku pasti ingin bekerja yang pasti bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Supaya kita bisa sama-sama untuk memberikan positive energy buat siapa aja kayak gitu. Wow, spread the positive Mm-mm. energy ya untuk siapa aja dan Iya. tentunya untuk menginspirasi tidak hanya warga Indonesia saja namun juga untuk seluruh anak muda yang mungkin mereka yang masih bingung nih mau ngapain, kamu bisa menjadi sosok Iya, inspirasi itu mungkin ke depannya. Oke, ya, Taski betul tadi udah betul. sempat disindir juga soal Rohani Foundation ya. Tadi kamu sudah Iya, sempat bilang juga mau bantu Abi Umi nanti kalau balik ke Indonesia untuk iya. kembali fokus gitu dalam kegiatan Rohani Foundation. Mungkin boleh diceritakan Rohani Foundation ini bergerak di bidang apa, Taski? Oke, sebenarnya ini tuh tadinya nggak ada nama Kak. Memang dari Umi Abi dari dulu dari aku kecil memang kebetulan suka banget berbagi gitu. Tanpa ada nama, tanpa ada embel-embel organisasi dan 100% uang dari dana pendanaan Umi dan Abi dan juga teman-teman mereka ya, teman-teman akrab mereka. Cuman aku rasa kayaknya ini kalau misalnya dijadiin sebuah platform, kayaknya akan lebih memberikan banyak impact gitu ya buat semuanya dan juga mungkin akan lebih menarik perhatian orang untuk membantu menyumbang untuk volunteer gitu kan.
Terus akhirnya kemarin karena di masa pandemi 2019 akhir ke 2021 ya kan, kita Mhm. pandemi gitu. Terus aku kemarin sempat balik ke Indonesia hampir 2 tahun karena nggak bisa kan, nggak bisa balik ke Singapura lagi karena pandemi. Nah udah itu aku mikir nih kan juga Umi kegiatannya banyak banget, berbagi masker, berbagi sembako, berbagi Mhm. bantuan, dan itu juga disesuaikan dengan event Kak. Kalau misalnya mendekati anak-anak masuk sekolah, kita galang dana untuk menyumbangkan tas, ada juga Mhm. buku, alat-alat tulis. Tapi kalau memang misalnya event yang nggak ada event nih, misalnya mendekati hari Lebaran, kita bisa nyumbangin sembako, kue Lebaran, minuman ringan, kaleng dan lain-lain. Oke, Memang itu targetnya itu dibagiinnya ke banyak siapa Kak. aja, Taski? Oke. Jadi sebenarnya gini, biasanya Umi dan Tim itu dan juga Abi itu ada research dulu. Kira-kira kita mau targetnya siapa nih audiens kita atau siapa sih yang mau kita bagiin? Ya. Entah itu orang tua, elderly, atau misalnya masyarakat biasa yang kita temuin di jalan, atau memang anak-anak gitu. Jadi disesuaikan dengan momen sih Kak. Biasanya kalau mau Lebaran berarti kita lebih door to door. Tapi kalau Mhm. misalnya kita untuk mau mendekati masuk sekolah, kita biasanya targetnya anak yatim atau anak-anak kurang mampu yang Mhm. sekiranya belum bisa nih untuk membeli peralatan sekolah kayak gitu Kak. Jadi memang sebelum kita berbagi kita ada research-nya dulu. Jadi apa yang kita Oke. bagiin sesuai dengan amanah orang yang nyumbang, insya Allah Mhm. sesuai gitu Kak dengan target Oke. sasaran kayak gitu. Betul, artinya jangan sampai salah sasaran ya gitu. Jangan-jangan yang Iya dibagi ini udah betul. berkecukupan gitu. Nah, Wah, seru iya ya. Jadi betul benar-benar betul. di riset sampai ke lapangan gitu maksudnya. Iya betul. Jadi Dicek biasanya langsung kita gitu biar ya. nggak salah juga, ya biar kita nggak salah juga. Biasanya sebenarnya ini nggak ada kerjasama dengan pemerintah sama sekali, nggak ada. Memang uang dari Umi, Abi dan teman-teman yang mau nyumbang. Cuman untuk Mhm. supaya kita meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan, biasanya kita kalau ke daerah-daerah terpelosok itu kita ngajak Pak RT atau Pak RW-nya yang kira-kira bisa nemenin kita muter. Jadi kayak tahu nih, ini rakyatnya memang benar-benar butuh, ini si orang ini bener-bener yang rumahnya reot atau apa. Jadi kita bener-bener ditemenin sama yang tahu wilayahnya, nggak asal langsung bagi. Oh bagi ngeliat orang compang-camping kita bagi. Takutnya Mhm. nanti nggak sesuai gitu. Jadi kita bener-bener mengajak orang yang paham dengan daerah situasi tempat tersebut Ya, gitu untuk Kak. memastikan bahwa mereka benar-benar orang Iya, yang sangat membutuhkan untuk iya disalurkan betul bantuan betul, begitu. iya Nah, betul selain betul betul. memberikan bantuan sembako ataupun bantuan lain-lainnya, apakah ada bantuan mungkin dari sisi pendidikan atau mungkin yang melatih skill seperti itu? Ada nggak? Sejauh ini masih belum sih Kak, karena kita kan juga sebenarnya nggak open volunteer kayak secara garis besar kayak open volunteer Mhm. apa Mhm. organisasi Mhm. besar juga enggak, karena memang ini kayak family organization yang dimana aku, Umi, Abi dan juga ada beberapa teman-teman timnya gitu. Kalau untuk sekarang masih belum dan juga kan kalaupun misalnya hopefully ke depannya akan ada skill seperti itu, cuman karena berhubung aku salah satu yang memprakarsai atau mungkin bisa berbagi ilmu dan skill sedang di Singapura, jadi kayaknya masih impossible. Tapi Mhm. possible untuk kedepannya kalau memang kebetulan aku lagi ada di Indonesia untuk kita bisa berbagi skill lainnya gitu Kak. Oke, mau sedikit Iya. nanya nih, namanya agak unik ya. Kenapa namanya Rohani Foundation gitu? Oke, oke. Sebenarnya Rohani Foundation itu aku ambil dari nama Umi aku. Tadinya kan mikir ya, Oh. apa nih namanya? Iya. Jadi nama aku adalah Siti Rohani dan Rohani itu udah nama Umi ini Rohani Foundation gitu. Ah, Nama Umi. diambil Jadi dari Umi. ya didedikasikan buat Umi. Pokoknya Oh, wow, kita kalau keren. sebagai anak lah ya siapapun itu pasti pinginnya berbuat kebaikan buat orang tua ya pastinya kan. Betul. Maksudnya semoga buat jadi pahalanya Umi Abi dan Rohani kayaknya Amin. memang kita bergeraknya untuk menginspirasi rohani gitu kan, Iya, iya, kerohanian iya. gitu. Jadi Tadi saya pikir namanya karena Umi mungkin sih. rohaninya lebih ke keagamaan gitu ya, aktivitas Iya, benar, keagamaan gitu. benar. Nama Oke Umi deh. sebenarnya. Seru sekali ya. Jadi kamu udah ngasih bantuannya di riset dulu. Nah, bagi teman-teman MG listeners nih yang mungkin ada keinginan untuk turut membantu ataupun menyumbang, ini boleh hubunginya kemana nih? Instagram aja di @rohani_foundation bisa langsung DM ke kita. Nanti pasti dibales gitu. Oke deh, nanti buat teman-teman MG listeners yang tertarik untuk bersama-sama membantu teman-teman kaum duafa ataupun teman-teman yang membutuhkan, terutama yang terdampak pandemi saat ini, boleh ya Iya, DM betul di betul banget Instagramnya ya Kakak. di Ya, @rohani_foundation ya. @rohani foundation. Yes, betul Oke. sekali. Nah, jadi seru sekali ya. Jadi kamu selama menjalani kegiatan bersama Rohani Foundation, ada nggak kegiatan yang sangat berkesan buat kamu?
Iya pernah waktu itu, di Lampung di daerah Tanggamus ya kalau nggak salah di daerah Tanggamus, itu udah longsor, Kak. Jadi pernah Oke. suatu hari itu udah longsor yang kayak kita dikabarin longsor itu sekitar siang, terus kayak besoknya kita kurang lebih tiga tiga 4 hari setelahnya kita datang, bener-bener bawa bantuan itu pendanaan dari kita sendiri dan itu kayak kita bawa mobil satu aja karena bener-bener akses itu kayak di atas gunung, jadi tuh longsornya tuh longsor di gunung gitu loh, Kak. Iya. Nah, jadi kita bawa mobil satu yang istilahnya mobil mobil nyentrik lah, karena harus Mhm. biar bisa naik gunung kan. Itu Mhm. kita cuman berempat, aku, Umi, dan ada tuh dua anak muda juga tim Umi anak laki. Mhm. Kita bawa bantuan itu macam-macam kayak beras, bahkan sampai alat-alat dapur dan lain-lain. Jadi once kita berbagi itu bener-bener yang kayak jalannya susah, bawaannya berat, terus juga aksesnya nggak mudah kayak masih tertutup gitu jalannya. Itu sih yang seru, menurutku pengalaman yang luar biasa ya, soalnya kayak kita harus naik gunung gitu. Jadi Mhm. untuk ke sana susah, itu sih paling berkesan dan itu Yang perjalanan dari berkesan. rumah aku heeh, Mhm. rumah aku ke tempat itu kayak sekitar 3 4 jam perjalanan gitu, Kak. Itu lumayan agak jauh sih, Lumayan gitu. challenging ya karena kamu harus Iya, melalui medan yang cukup heeh, berat itu. Apa kamu iya, nyetir betul juga betul. bawa mobilnya? Oh, enggak. Oh enggak. Enggak, itu biar yang laki aja, nggak Nah, bisa. gimana tuh kamu dari seorang putri yang cantik, yang anggun gitu, kemudian turun ke medan yang berlumpur atau yang penuh dengan ya let's say mungkin itu jauh Mhm, lah dari kata yang gelar yang kamu iya. sandang itu gimana? Iya. Sebenarnya itu tadi, balik lagi sih ya ke diri kita masing-masing. Kita tuh mau jadi putri itu apakah hanya sekedar pageant catwalk, pakai crown, pakai heel 15 senti, pakai gaun, apa kita memang gimana gitu? Apa enggak kita menjadi putri yang benar-benar putri di hatinya orang-orang, itu kayaknya lebih Oh, bermanfaat mendefinisi putri itu sendiri nggak sih, ya kan? iya Maksudnya ya, kita bisa Queen of menempatkan my diri heart nggak itu sih? kan. Iya, bener Kak, Princess Diana ya, Queen of say. everyone heart ya, not my heart sorry, aku Iya, revisi ya, Queen mhm. of Iya, everyone heart betul. ya, untuk semua orang. Kayak gitu. Jadi semua orang kayak kenal Oke. kita tuh nggak hanya sekedar, "Oh dia putri." Putri kalau nggak bisa apa-apain kayak itu cuman gelar nggak sih? Tapi aku mau jadi orang yang selalu ada di sounding gitu sama orang-orang bahwa nggak cuma sekedar putri nih, tapi memang bisa loh untuk giving back to the community kayak gitu. Mhm, karena sebaik-baiknya gelar adalah ia yang dapat bermanfaat bagi orang banyak ya. Iya, betul sekali, betul. Wow, Taski, apa nih pesan yang mungkin bisa kamu kasih untuk teman-teman yang ada di luar sana, terutama mereka yang mungkin juga lagi berjuang sebagai pelajar di luar negeri yang mungkin juga bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia, apa nih? Oke, aku kasih pesan dua ya buat teman-teman yang lagi di luar negeri dan teman-teman yang lagi studi di dalam negeri. Ya. Oke, yang pertama untuk teman-teman yang lagi studi di luar negeri itu memang suatu privilege atau kebanggaan tersendiri ya buat teman-teman ada chance buat studi di luar negeri gitu. Usahakan teman-teman cari ilmu sebanyak-banyaknya, nggak melulu soal nilai, angka, tapi benar-benar ilmu yang betul-betul bisa kita bawa pulang buat negara kita. Apapun Mhm. itu. Seandainya belum ada kesempatan buat balik ke Indonesia ataupun teman-teman yang di luar negeri mau berkarya di luar negeri juga nggak apa-apa. Tapi usahakan apa yang kalian dapat selalu sumbangsikan untuk Indonesia, khususnya untuk warga kalian sendiri. Misalnya yang udah bergaji nih, bergaji dolar nih, ya Mhm. usahakanlah lebih banyak memberi melalui keluarga dan community kalian di daerah masing-masing itu karena suatu Mhm. kebanggaan dan sudah pasti bisa menjadi amal jariah gitu buat kita. Apalagi kita Amin. yang kuliah di luar negeri, nggak semua orang bisa gitu kan. Itu satu. Dan buat teman-teman yang lagi kuliah di dalam negeri, nggak apa-apa, tetap semangat gitu, tetap berbuat baik dan lakukan hal-hal positif gitu. Sekolah nggak mesti keluar negeri gitu. Tapi kalau memang misalnya ada kesempatan keluar negeri, usahakan selalu balik lagi deh ke negeri kita dan buat teman-teman juga semuanya yang di dalam maupun di luar negeri selalu berusaha untuk mencari lingkungan yang positif, terus juga menebar positif karena kalau apa yang kita tebar itu apa yang kita dapat dan apa yang kita dapat itu yang kita tebar. Jadi ngapain Baik. kita fokus sama hal-hal negatif, ngikutin pergaulan atau ngikutin tren yang nggak benar gitu. Tetap Betul jadi diri sekali. sendiri tapi punya prinsip dan juga tebarkan positif selalu itu aja deh pokoknya. Kalau udah positif pasti juga kita didekatin dengan orang-orang yang positif kayak gitu. Amin. Wah, saya suka sekali quotesnya Amin. tadi apa yang kita tebar itulah yang akan kita tuai ya gitu. Jadi Betul sejatinya betul. sejatinya bibit Mm-mm. anggur tidak akan berbuah kelapa ya. Beda Iya ya. dong ya.
beda, Jadi apa beda. yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nanti gitu ya. Betul Oke, sekali. kalau mungkin lebih ke tips-tips untuk mengikuti ajang-ajang seperti kamu ini, mungkin ada nggak tips khusus, tips and trick atau mungkin untuk mereka yang ingin berprestasi seperti Oke. kamu? Ya, aku kasih tips sedikitnya. Jadi, kalau untuk ajang pertama, kalau ajang pertama itu lebih ke enjoy moment aja, karena Enjoy the teman-teman pemanasan moment. gitu. Enjoy moment aja, karena kalau Oke. aku ajang pertama tuh sekitar umur 15-16 tahunan gitu. Sedangkan yang lain tuh udah kayak kuliah-kuliah. Jadi, aku lebih berfokus untuk bukan cari menang, tapi lebih nyari pengalaman dan tahu sistem. Biasanya kalau ajang pageant itu kan pattern sama-sama aja sih Kak, kurang lebih ya, kurang lebih sama-sama aja gitu. Nah, jadi enjoy moment aja, prepare boleh, tapi Mhm. kita harus tahu posisi, tentukan target. Makanya penting banget setiap aku nge-coaching orang untuk ya, turun ke ajang pageant, aku selalu tanya pertama targetnya apa, maunya Mhm. juara apa. Oh terserah, yang penting gue pulang bawa piala. Kalau aku ajang pertama gitu ya, terserah yang penting pulang bawa piala. Nanti kalau udah dimasuk ke ajang kedua, baru nih kita udah tahu ada pengalaman, udah tahu Mhm. pattern seperti apa. Nanti baru nih kita target, oh aku mau tiga besar, oh aku mau top one, oh aku mau top two, oke deh, tulas standing, oke deh. Nanti baru kita terus strategi. Pasti adalah Oke. tahu target, terus juga atur strategi itu yang penting. Gitu. Karena atur strategi itu nggak melulu kita harus jadi juara satu, tapi kita melihat nih, kira-kira kita bisa pulang bawa juara apa. Dan Mhm. boleh ya kakak, aku sebenarnya buka lo coaching buat pageant gitu. Jadi Oh, teman-teman kamu yang coaching mau juga gitu ya? iya coaching pageant juga, public speaking Oke, juga. Jadi ada nice. namanya Mhm. bonanza.coach.id. Jadi Mhm. teman-teman bisa langsung ke Instagramnya nanti kalau misalnya tertarik gitu. Bonanza Oke. Coaching ya. Jangan-jangan Yes. ini ya, beauty camp ya? Iya, music camp masih Oke. kecil-kecilan sih Kak, karena kebiasaan nge-coaching orang dan seneng aja gitu kita pengalamannya berbagi. Jadi Oke. bonanza.coaching gitu. Berarti mungkin semangat mengajar kamu juga tinggi gitu ya, karena udah dari Putri Iya, Pendidikan, kemudian sepertinya bakat-bakat betul. mengajarnya juga akhirnya bisa mau Iya, ngajarin orang-orang. seneng aja. Sejauh ini udah Betul berapa betul. ininya muridnya? Terakhir aku nge-coaching ada 3 orang buat pemilihan duta daerah ya. Hmm? Terus habis itu ada juga waktu itu pernah juara satu Putri Pesona Batik Nusantara 2021. Itu dia Mhm. masih usianya 13 tahun dan juara satu Wow. alhamdulillah sama aku. Pokoknya ada beberapa yang udah alhamdulillah sih kayak dapat kayak Putra Pendidikan Indonesia itu 2021 2021 aku yang nge-coaching gitu. Alhamdulillah Oke. menang. Alhamdulillah Gitu. menang ya. Banyak sih. Jadi dari ilmu-ilmu yang kamu dapatkan, kemudian kamu juga berbagi untuk orang banyak ya, ini bisa menjadi salah Iya. satu inspirasi juga ya. Artinya kamu juga menyalurkan bakat kamu untuk belajar. Oke deh, Taski, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Thank you di banget sini kakak. di Inspiring Around. Mungkin terakhir deh ada quotes yang mungkin kamu ingin sampaikan atau mungkin pesan terakhir. Biasanya tuh kalau di pageant Terakhir kan ada punchline ya kalau di sesi Q&A ya. Mungkin kamu boleh sampein deh. Em, yang pasti apa ya mungkin bukan quotes ya lebih kayak nge-reminder aja boleh ya kak ya buat anak-anak muda. Aku tahu memang di masa pandemi ini boleh kan ya agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Boleh, 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 nggak apa-apa. Oke oke oke. 30 detik Aku tahu dimulai di dari masa sekarang ya. oh ya Ini anggap aja ini lagi aku Q&A tahu di di panggung masa ya. Ini babak 5 besar oh ya, iya. 3 besar. Oke 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 oke. Aku tahu buat anak-anak muda di masa pandemi ini adalah masa yang sulit buat kita karena kita nggak bisa bertemu dengan orang, mungkin kegiatan sosial kita juga terganggu, relasi kita terganggu, semua virtual. Tapi di masa pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa berkarya, bukan berarti kita ini tidak bisa menunjukkan sisi baik kita. Tunjukkan sisi baik terbaik kamu dari diri kamu sendiri, jangan terlalu mengikuti tren yang gak sesuai dengan kamu. Pokoknya jadilah diri kamu sendiri, ciptakan tren itu supaya orang selalu mengingat kamu. Kayak gitu aja. Dah. Wow, ciptakan tren itu supaya orang selalu mengingat Iya, kamu, iya, setahun menjabat, ciptakan tren. seumur hidup menginspirasi ya. Iya, setuju sekali. Once a putri, Oke. forever will be putri. Oke deh, Taskiana, second runner up Putri Pendidikan Indonesia 2019, sekaligus juga aktivis Ya. dari Rohani Foundation. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Inspiring Around. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu, Taski. Ya, bye bye. Thank you.